yang ada di rumah. Selamat pagi Bu Bekti. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Om Luki. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah? Oh, puji Tuhan, baik-baik semua ini Bu. Meskipun setiap hari Minggu nih Bu, kita masih ibadah secara virtual ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Bekti. Iya. Tapi meskipun kita beribadah secara virtual, itu tidak mengurangi rasa kita untuk datang kepada Tuhan. Iya Bu Puji, sambil menunggu anak-anak kita yang lain mempersiapkan diri nih Bu Puji untuk beribadah, mari kita memuji Tuhan dulu Bu. Ayo. Oke Bu Bekti. Baik, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu Ada Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ya, baiklah anak-anak yang ada di rumah, Bu Puji, Om Luki ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah pertemukan kami kembali bersama dengan anak-anak kami meskipun kami secara virtual ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, setiap hari Minggu kami boleh mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bu Bekti. Iya. Meskipun kita dalam keadaan dan kondisi yang masih penuh keterbatasan, tetapi kita diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan ya Bu Bekti ya. Iya, betul sekali Bu Puji. Dan kita wajib bersyukur karena itu loh Bu. Oh iya, Bu Puji, saya lihat ada yang agak berbeda gitu loh dengan kita. Apa ya Bu ya? Betul Bu Bekti. Iya. Dan anak-anakku yang ada di rumah, sebentar lagi, tepatnya 3 hari lagi, kita akan memperingati Hari Kartini, yaitu hari kelahiran Ibu kita Kartini, dan kita juga menghormatinya dengan berpakaian seperti ini. Iya. Oh begitu ya Bu ya. Betul. Mungkin anak-anak di rumah masih ingat enggak ya tanggal berapa kira-kira untuk memperingati Hari Kartini itu ya? Wah hebat, tanggal berapa? Oh iya betul sekali, 21 April Bu Bekti. Oke Bu Puji, kelihatannya anak-anak tambah semangat nih Bu untuk melanjutkan ibadah. Iya. Bagaimana kalau kita memuji Tuhan kembali? Oke, siap ini Bu. Oke. Baik, kalau begitu Bu Bekti, ayo kita angkat satu pujian yang mengatakan ku daki-daki. Iya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa,
selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan, Bu Bekti, tak terasa kita sudah berada di pertengahan ibadah kita kali ini. Iya, betul sekali Bu Puji. Dan ini waktunya yang saya tunggu-tunggu Bu biasanya, yaitu mendengarkan cerita firman Tuhan, Bu. Wah, sepertinya Bu Bekti dan saya juga sudah tidak sabar lagi nih. Dan juga anak-anak yang ada di rumah. Iya. Oke, kalau begitu sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian, yaitu Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau telah menyertai setiap aktivitas kami, dari mulai kami bangun tidur hingga sampai beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya setiap firman yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan, senantiasa menjadikan kekuatan dan pengajaran dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di Yohanes 21, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yuk, minta tolong mama, papa di rumah untuk bantu dalam membaca firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan yang menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka berada di dalam ruangan yang terkunci ya. Wah, sekarang bagaimana ya keadaan murid-muridnya? Nah, kita akan mulai menceritakan tentang penampakan Yesus di Danau Tiberias. Kita lihat di gambar yang pertama ini ya. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan, apakah kalian mau ikut?" Dan murid-murid yang lain mau ikut bersama-sama dengan Petrus untuk kembali menangkap ikan. Ya, setelah mereka tidak bersama-sama lagi dengan Yesus, rupanya Petrus memutuskan untuk kembali menjadi nelayan. Kita lihat di gambar yang kedua. Inilah persiapan para murid untuk kembali menangkap ikan. Mereka mempersiapkan perahunya dengan baik, dan malam harinya mereka pergi menangkap ikan. Sepanjang malam mereka belum mendapat seekor ikan pun. Demikian juga hari menjelang siang, tak seekor ikan pun yang mereka tangkap. Kita lihat di gambar yang ketiga ya. Nah, rupanya para murid kelelahan karena sepanjang malam mereka sampai dengan siang mereka masih berada di Danau Tiberias. Para murid tidak melihat dengan jelas ketika Yesus berdiri di tepi pantai. Bahkan ketika Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka juga tidak menyadari bahwa itu Yesus. Mereka baru menyadari bahwa Yesus berada di tepi pantai ketika Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka lakukan. Lalu mereka mendapat ikan yang sangat banyak, maka tersadarlah mereka bahwa yang berkata di tepi pantai itu adalah Yesus. Kita lihat gambar yang keempat. Nah, Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama di tepi pantai dengan ikan hasil tangkapan mereka. Luar biasa ya kasih setia Tuhan terhadap murid-muridnya. Begitu juga dengan kepada kita. Menurut catatan Injil Yohanes, perjumpaan para murid ini dengan Yesus di tepi Danau Tiberias adalah perjumpaan yang kedua setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, Yesus ini sengaja menjumpai para murid dimanapun mereka berada. Untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus ini adalah benar-benar bangkit. Yesus tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Dan perjumpaan yang kedua ini telah menimbulkan keyakinan pada diri murid-murid Yesus bahwa Yesus ini benar-benar bangkit dan menang dari kematian. Dan cara Tuhan tidak meninggalkan kita adalah dengan Tuhan memelihara kita dalam segala hal. Seperti yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus sudah bangkit, kemudian
sudah berada di surga dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Seperti cerita tadi, Tuhan memelihara kita dengan memberi kita makan. Nah, cerita tadi Tuhan Yesus memelihara dengan memberikan makan murid-muridnya dengan mendapatkan ikan yang sangat banyak untuk sebagai lauk pauk. Jadi adik-adik jangan khawatir ya dalam segala hal, apapun yang adik-adik khawatirkan, hilangkan semuanya itu. Karena kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam memelihara kehidupan kita setiap hari. Nah, sekarang ada tugas dari Bu Sinta. Siapa yang di sini tahu sepatu? Tahu ya, sepatu, payung, itu hal-hal yang banyak di sekitar kita. Jas hujan, baju, pakaian ya, semuanya sudah tahu. Ada sepatu, ada payung, ada jas hujan, ada baju, adik-adik semua sudah tahu ya. Nah, nanti setiap adik-adik silahkan mendefinisikan sepatu, payung, jas hujan, baju itu fungsinya untuk apa. Nah, nanti video call ke Bu Sinta di nomor yang di bawah ini. 10 anak yang video call pertama akan dapat hadiah seperti biasanya ya. Jangan lupa tugasnya adalah sepatu, payung, jas hujan, dan baju itu fungsinya untuk apa. Nanti pas video call Bu Sinta tanyain ya. Oke, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak khawatir dalam segala pergumulan yang boleh kami alami. Izinkan kami tetap bersyukur, izinkan kami tetap mengenal Engkau hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi, Bu Puji, aduh sungguh luar biasa Bu. Iya Bu Bekti, saya mendengarnya sampai bersuka cita sekali. Kok bisa seperti itu sih Bu Puji? Iya dong Bu Bekti, kita harus tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah meniup dosa-dosa kita dan dosa anak-anak semua. Dan juga dosa semua umat manusia. Wah, betul sekali Bu, seperti lagu tema kita pagi ini ya, yang akan mengatakan dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Iya
Iya Bu Puji, kita tetap wajib bersyukur karena kita oleh Tuhan sudah diberi berkat Tuhan yang luar biasa Bu. Betul sekali Bu Bekti. Dan seperti biasa kita juga selalu bersyukur dalam hidup kita untuk berkat-berkat Tuhan bagi kita. Dan kita akan mengembalikan sebagian berkat itu di dalam bentuk persembahan. Iya, baiklah anak-anak yang ada di rumah, persembahan kita seperti biasanya ya Bu, dimasukkan dalam amplop dan dijadikan satu dengan persembahan orang tua kita. Betul, oke Bu Bekti. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Wah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak terasa ya Bu Puji, kita sudah berada di ujung ibadah pagi ini Bu. Gak usah sedih Bu Bekti, kita akan berjumpa lagi minggu depan di channel YouTube yang sama, yaitu GKJW Jemaat Turen. Ya betul sekali, tetap semangat beribadah ya, meskipun beribadah dari rumah saja ya. Iya betul. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Kami percaya Tuhan terjemahkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadikan hidup kami berarti dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami sepanjang hidup kami. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita untuk undur diri. Kita mau pamitan ya. Iya, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah rajin dan bersemangat beribadah meskipun di rumah saja. Terima kasih juga untuk mama papa yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk ibadah hari ini. Baik, tetaplah berbahagia dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Anak-anakku semua, jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul sekali, semoga kita bisa segera berjumpa kembali ya Bu Puji ya. Betul, percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kita tutup ibadah hari ini dengan bernyanyi Percaya Saja. Kami pamit ya. Selamat berhari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang.